Hai, Mike di sini. Baru minggu lalu kita udah rekap ya seluruh lineup CPU Intel mulai dari Celeron sampai Core i9. Minggu ini giliran kita rekap keseluruhan lineup Ryzen Mobile yang dirilis oleh AMD pada awal tahun 2022 ini. Ya, dalam waktu dekat, Ryzen Mobile 6000 series akan meramaikan pasar laptop dunia dan bersaing dengan Intel Core generasi 12. Nah, beda sama Intel yang benar-benar bikin arsitektur hybrid baru di Alder Lake, AMD Rembrandt ini secara CPU basically hanya optimisasi arsitektur Zen 3 dari Ryzen 5000 series yang mereka namakan Zen 3 Plus, menggunakan fabrikasi TSMC N6 yang diklaim bersaing dengan proses Intel 7 yang dipakai untuk membuat CPU-CPU Intel Core generasi 12 Alder Lake. AMD dalam announcement CES 2022 Januari lalu lebih menitik beratkan di revolusi GPU, meninggalkan Radeon RX Vega series berbasis GCN in favor of Radeon 600M series terbaru yang berbasis RDNA 2. So, kita bisa expect graphics onboard yang semakin powerful di hampir semua lineup CPU AMD tahun 2022. Ryzen 6000 series tentunya juga punya support native DDR5, Wi-Fi 6E, hingga USB 4 yang cross-compatible dengan Thunderbolt 3. Pertama, kita masuk ke U series, di mana ini akan ramai dipakai oleh laptop-laptop thin and light, tipis ringan alias ultrabook maupun laptop-laptop mainstream lainnya dengan TDP configurable 15 hingga 28 watt. Jika kalian bukan gamer atau entusias, ini mestinya tipe CPU laptop yang paling kalian cari. Jumlah core masih sama kayak Ryzen 5000 series, 6 core untuk Ryzen 5 6600U dan 8 core untuk Ryzen 7 6800U. Perbedaan utama adalah mereka jalan di clock speed relatif tinggi di daya yang sama, lebih efisien ya karena punya power management fitur yang baru, terus menggunakan IGP RDNA 2, lebih kencang, lebih efisien yang bernama Radeon 660M untuk Ryzen 5 atau 680M untuk Ryzen 7. Tampaknya beda performa antara 660M dan 680M ini lumayan, karena 660M hanya memiliki 6 CPU, sedangkan 680M punya 2 kali lipat yaitu 12 CPU. Menurut klaim AMD, 680M itu lebih kencang dibanding Intel Iris Xe maupun GeForce MX 450. Sedangkan 660M kurang lebih setara RX Vega 8 yang ada di Ryzen 7 5800U tahun lalu. Makanya kita bisa expect ini udah cukup lancar buat main game-game AAA di setting low bahkan medium resolusi Full HD, membuat ultrabook Ryzen tahun ini tampaknya sama sekali nggak tergantung GPU tambahan untuk gaming casual maupun ngonten secara lancar. Kedua GPU ini sebenarnya punya support ray tracing secara hardware, namun kayaknya masih terlalu underpower buat jalanin ray tracing saat ngegame. Ya, pokoknya kalau udah ada laptopnya nggak sabar juga kita buat nyoba. Jadi, di manakah Ryzen 3? Saat ini AMD belum ngeluarin Ryzen 3 dulu ya pada seri Ryzen 6000 Mobile. Instead, kita dapat semacam Cezanne refresh yang mereka sebut bar slow. Yaitu ada 3 SKU Ryzen 5000 yang clock speednya sedikit dinaikin. So basically ini tetaplah Ryzen 3 5400U, Ryzen 5 5600U, dan Ryzen 7 5800U yang udah ada sejak tahun lalu. Demi menekan biaya dan memaksimalkan kapasitas produksi, nggak apa-apa lah. Berhubung Ryzen 5000 series masih sangat relevan performanya hingga sekarang. Di mana semakin banyak laptop performa tinggi thin and light seperti ROG Zephyrus dan ROG Flow, Ryzen seri HS termasuk primadona di segmen entusias tahun ini. Dengan TDP 35W sekalipun, AMD sanggup untuk memberi solusi CPU 6 core dan 8 core yang benar-benar bagus, terlebih mereka pakai IGP Radeon 660M dan 680M yang sudah kita jelaskan tadi. Cukup mengejutkan bahwa selama coolingnya cukup, ada Ryzen 9 6980HS yang bisa mencapai boost clock 5 GHz sesaat meskipun ini didesain buat laptop gaming tipis. Jika Anda saat ini masih pakai laptop gaming Ryzen 3000, ini adalah saat yang tepat buat upgrade. Terakhir adalah CPU 45W ke atas yang udah pasti bakal kita temuin di laptop gaming entry level hingga papan atas. Dimulai dari Ryzen 5 6600H hingga Ryzen 9 6980HX yang punya base clock dan boost clock sama seperti seri HS, tetapi bisa sustain performa lebih konsisten dalam jangka panjang karena TDP lebih gede dan most likely dilengkapi cooling lebih mumpuni. GPU sama-sama pakai 660 dan 680M, walau di segmen ini pasti dikasih GPU discrete. Khusus seri HX, ini limit dayanya bisa dikonfig lebih lanjut oleh pabrikan laptop ya. Jika mereka benar-benar mau bikin laptop Ryzen 9 yang super kencang misalnya, terus narik TDP-nya hingga 60 atau 70 watt ke atas. Di saat performa merupakan prioritas, ini adalah CPU yang wajib kalian lirik tahun ini.
Sayangnya, kita belum ada seri Athlon baru. So, sementara kita stuck dengan Athlon Gold 3150U dan Athlon Silver 3050U untuk laptop-laptop BPJS yang belum mampu pakai Ryzen. Ya, itu dulu aja soal rekap singkat seluruh lineup CPU laptop AMD awal 2022 ini. Again, kita excited banget karena AMD dan Intel akhirnya bisa berbarengan ngerilis lineup CPU mereka di CES. Tanda-tanda bahwa kompetisi semakin memanas akhir-akhir ini. Pokoknya stay tune aja, semoga ASAP atau secepat mungkin kita bisa nyobain lineup CPU AMD dan Intel ini di Nerd Reviews. Biar kita semua bisa mendang-mending. Yang pasti jaga kesehatan, and as always, stay safe.